Dalam artian ya pokoknya ada sesuatu yang akhirnya bisa mempersingkat waktu kan gitu. Jadi itu bisa di breakdown ya. Indikatornya seperti itu ya. Jadi Anda coba cari kata-kata yang memang ada di dalam dimensi tersebut gitu ya. Jadi coba di breakdown. Jadi makanya harus lengkap gitu ya. Jadi kalau cuman pengertiannya itu terlampau singkat itu juga nanti bingung gitu ya. Nanti bingung ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda membuat nih masing-masing variabel gitu ya. Kemudian nanti ada terdiri dari dimensi, kemudian indikator. Barulah nanti dari indikator tersebut gitu ya. Anda dapat indikatornya, baru nanti Anda membuat kuesioner ya. Kuesioner itu pertama kali yang diperhatikan pada saat membuat kuesioner itu adalah memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu ya. Jadi perkenalan diri Anda gitu ya, kemudian tujuan Anda untuk melakukan penelitian, menyebar kuesioner itu untuk apa gitu ya. Jelaskan penelitiannya itu tentang apa, temanya apa, tujuannya apa yang pentingnya. Kemudian jelaskan kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner itu berapa menit ya. Dan yakinkan gitu ya, yakinkan bahwa penelitian Anda ini semua data Anda itu akan disimpan secara rahasia gitu ya, dan hanya memang digunakan untuk kepentingan penelitian ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Anda perkenalan gitu ya, Anda tuliskan pertanyaan screening. Nah, ini penting nih. Kenapa? Anda harus yakin bahwa si responden itu mengetahui produk Anda atau dia pernah pakai produk Anda. Intinya adalah kamu, misalnya dari tujuan kamu gitu ya. Tujuan kamu itu apa? Misalnya tujuan kamu adalah baru minat gitu ya. Minat beli. Kalau secara ini kan yang namanya minat beli itu berarti dia baru ada keinginan gitu kan. Ada keinginan untuk menggunakan ya. Baru keinginan untuk membeli. Dia pasti belum melakukan pembelian gitu ya. Kalau misalnya penelitian Anda bicara tentang minat beli saja. Tetapi kalau misalnya Anda bicara tentang keputusan beli, Anda bicara tentang minat beli ulang gitu ya. Nah, itu akan beda lagi gitu ya. Itu akan berbeda lagi pada saat bicara tentang minat beli ulang, berarti dia sudah pernah melakukan pembelian gitu ya. Kemudian dia akan ada keinginan untuk beli kembali. Ya, seperti itu. Atau misalnya Anda bicara tentang loyalitas gitu ya. Nah, kalau loyalitas itu berarti apa? Yang diukur dalam kondisi loyal itu adalah dia melakukan pembelian berkali-kali dan yang dia pilih adalah produk tersebut gitu ya, atau barang tersebut gitu ya. Nah, itu ada pembelian yang berkali-kali. Sehingga pertanyaan screening ini harus jelas gitu ya. Jadi jangan sampai pada saat Anda menyebarkan kuesioner, ternyata orang tersebut mungkin nggak tahu atau nggak pernah beli atau bahkan mungkin sebel gitu ya, sehingga itu akan merusak nanti hasil dari data kamu gitu ya, seperti itu. Wait, ini gini sih. Bu, sambil nanya boleh, Bu? Ya, silakan. Bu, toleransinya berapa persen, Bu? Kalau dari data screening itu, Bu? Maksudnya toleransi P? Kan kalau kita dapat populasinya ternyata data screeningnya
taruhlah cuma 10% itu masih bisa dipakai kan data itu atau bagaimana Bu ya? Enggak. Kalau Jadi gini, pada saat kamu menyatakan bahwa screening tersebut itu dia tidak mencapai screening, jadi gini, pertanyaan screening itu kayak gini. Itu pertanyaan awal. Jadi dia akan mengkat langsung gitu. Jadi kayak misalnya, eh, apakah Anda pernah melakukan pembelian dari produk A? Kalau misalnya dia jawab ya, lanjut. Kalau tidak, ya udah stop. Berarti dia bukan responden kamu gitu loh. Bukan sampel kamu, percuma. Itu maksudnya. Jadi dia akan mengkat gitu ya, mengkat dengan sendirinya. Jadi kamu kan misalnya dengan cara random ya, dengan cara probability ya. Probability kemudian pakai random sampling gitu ya. Si kuesioner kamu misalnya dengan cara sebarnya itu dengan cara online gitu ya. Kamu taruhlah di salah satu Instagram gitu ya. Misalnya Instagram tersebut bebas, orang kayaknya menurut kamu dia banyak sekali followernya, dan kalau misalnya kamu pakai gitu ya, masukkan di situ banyak yang ngeklik gitu ya. Nah, itu kan secara random. Tetapi pada saat dia random, dia ngeklik, terus dia lihat baca pertanyaannya, apakah misalnya Anda menggunakan ini, dan dia jawab tidak, dia ya nggak bisa isi. Karena kan kalau di Google Form atau di Qualtrics, dia akan langsung ke sana gitu ya. Istilahnya dia nggak bisa gitu ya. Stop, terima kasih gitu ya. Udah, itu. Jadi pertanyaan screening itu harus jelas gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan, Bu, kalau misalnya saya udah mengetahui bahwa dia adalah pengguna dari produk yang saya teliti, bisa nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Nah, berarti kamu bukan menggunakan cara probability. Berarti kamu menggunakan cara non-probability. Pada saat kamu menggunakan cara non-probability, berarti kamu tidak memindahkan segala jenis kemungkinan. Kamu sudah yakin bahwa orang tersebut itu memang menggunakan gitu ya. Berarti kalau misalnya kita pakai cara regresi linier gitu ya, atau menggunakan cara apa ya istilahnya, pokoknya linier itu, regresi linier itu tidak bisa digunakan dengan cara non probability, karena Anda kalau misalnya sudah yakin bahwa dia adalah orang yang memang menggunakan dia, dan kamu nyaman untuk tanya sama dia gitu ya. Nah, langsung nunjuk gitu ya. Nah, itu nggak bisa, nanti cara analisisnya itu akan berbeda gitu ya. Nah, cari analisis yang lain pakai regresi logistik itu bisa non probability. Seperti itu. Jadi, pertanyaan screening ini memang digunakan pada saat kita melakukan penelitian dengan cara probability. Jadi, kamu belum tahu gitu loh. Orang tersebut apakah menggunakan, dia tahu produk kamu, nah seperti apa, gitu loh, Ronald. makasih Bu, makasih Bu. Ya, jadi itu di awal, Ronald. Ya, jadi bukan 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 yang toleransinya sekian persen, bukan itu. Itu nanti setelah kamu udah dapat data gitu ya, nanti kita akan lihat masuknya kemana, ya, gitu ya. Aku lanjutin dulu ya. Siap Bu. Nah, ini screening ya, apakah Anda menggunakan aplikasi Halodoc dalam 1 tahun terakhir gitu ya. Jika ya, Anda boleh lanjut. Jika tidak, ya berhenti sampai di sini. Nah, sebenarnya bagian 2, 3, dan 2 dan 3 itu bukan screening lagi gitu ya. Tetapi ini lebih ingin mengetahui karakteristik responden. Jadi sebenarnya pada saat kamu di bagian awal ini gitu ya, Anda boleh menanyakan nama dari orang tersebut atau phone number gitu ya. Tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya adalah pada saat kuesioner ini kamu bingung gitu ya dengan jawaban orang tersebut gitu ya, atau misalnya ada salah satu nomor yang belum terisi gitu ya. Kamu bisa bertanya gitu ya. Bisa mencoba
mengkonfirm kembali, nggak saya ajukan pertanyaan lagi untuk mengisi gitu ya. Sebenarnya tujuannya itu gitu ya. Boleh Anda tanya nama atau misalnya pakai nomor telepon, silahkan. Tapi memang nggak memaksa ya, karena kan itu privacy. Nah, ini untuk data aja sih gitu ya. Jadi Anda nanti bisa menjelaskan yang namanya karakter responden, Anda bisa masukkan itu ke dalam pie chart gitu ya, menjelaskan bahwa nih loh aplikasi Halodoc dipakai berapa tahun terakhir, sebagian besar seperti apa. Jadi menjelaskan frekuensi aja ya. Nah, seberapa sering gitu ya. Kemudian aktivitas apa yang biasanya digunakan gitu ya pada saat menggunakan Halodoc gitu ya. Nah, kemudian ini ada data diri atau sebenarnya jangan ngomong data diri tetapi lebih ke karakteristik responden gitu ya. Nah, nama, jenis kelamin gitu ya. Kemudian umur ya. Eh, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan. Atau kalau misalnya segen ya nanya tentang pendapatan, kamu bisa ganti dengan cara bertanya pengeluaran per bulan untuk ya. Jadi pengeluaran per bulan untuk berobat misalnya yang sehubungan dengan pokoknya tugas kamu nih ya. Jadi apa? Misalnya pengeluaran dalam waktu, misalnya pengeluaran untuk membeli skincare gitu ya. Itu lebih enak tuh gitu ya. Kalau misalnya ini menurut, ada beberapa orang soalnya yang nggak suka ditanya dengan pendapatan. Apalagi ngomongin pakai nomor telepon gitu ya. Langsung dia apa ya, resisten gitu ya. Nah, susah gitu ya ditanya. Kemudian bicara tentang domisili, dia tinggal di mana gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya kita masuk ke pertanyaan ya. Nah, lebih baik lagi gitu ya. Ini kan sudah menjelaskan ya poin 1 sampai poin 5 gitu ya. Tapi ini ya sebenarnya dia kan menggunakan semantik ya. Ini pakai yang panah seperti ini tuh dia menggunakan semantik. Jadi semantik itu sebenarnya nggak begini, tetapi dia 1, 2, 3, 4-nya itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai semantik, biasanya saya akan arahkan Anda pakai bentuk kuesionernya itu di Qualtrics. Ya, ingat-ingat, coba dicatat. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan skalanya interval, ya, skala interval, ya, Anda menggunakan jenis skala interval yang semantik diferensial, gunakan apa namanya, bukan Google Docs, tetapi gunakan Qualtrics, ya, namanya Qualtrics. Coba saya tulis di sini biar jelas. Wow, ya, oke. Putih juga jalan. Oke. Qualtrics ya. Jadi ini ya. Jadi kalau Qualtrics ya, dia menggunakan skala, kelihatan nggak guys? Skala interval ya, semantik diferensial ya, seperti itu. Kelihatan nggak guys? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, ini Qualtrics ya. Tetapi kalau kamu tetap mau menggunakan skala Likert gitu ya, skala Likert ya, Anda bisa gunakan banyak ya, dia ada Survey Monkey gitu ya, kemudian ada Google Form ya, Google Form ya. Nah, itu jelas gitu ya, ada. Nah, seperti itu. Jadi Anda cek lagi gitu ya. Nah, kalau skala interval biasanya dia akan bentuknya panah begini. Jadi antara satu panah ke panah yang lain ke kanan gitu ya. Jadi nanti ada panahnya gitu ya. Nah, ini biasanya, sorry, saya coba gambarkan saja di sini.
Dia akan gambarannya itu seperti ini, satu gitu ya. Ada di mobil. Ada di mobil. Dia 1 sampai 7 gitu ya. Dia menyatakan yang paling kanan itu menyatakan yang paling bagus gitu ya. Sedangkan yang paling kiri gitu ya, dia menyatakan yang paling tidak dia sukai, tidak dia setujui gitu ya. Menurut dia tidak penting, pokoknya yang paling kiri. Ya. Ini untuk skala interval. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya nanti Anda menggunakan Qualtrics ya. Di sini biasanya ada panah gitu ya. Kemudian panah ini bisa digeser. Kalau misalnya pertanyaannya menurut dia itu lebih penting atau dia menyetujui gitu ya. Sehingga dia bisa menandakan oke, dia berhenti di sini. Nah, si Qualtrics ini akan langsung mentransform panah kamu itu dengan bentuk angka. Misalnya dia akan membentuk, karena di sini ya, dia akan transformnya itu 6,8 misalnya. Jadi bentuknya skala interval atau semantik diferensial di luarannya, outputnya itu bentuknya koma seperti ini. 6,8, 5,6 gitu ya. 7,6 7,6 nggak mungkin ya, 6,8, 5,6, 4,5 gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya ada komanya. Itu kalau misalnya gunakan interval semantik diferensial. Tetapi kalau Anda menggunakan yang jenisnya itu Likert, dia akan bicara 1 itu adalah STS, 2 itu dia TS gitu ya, 3 itu ragu-ragu, 4 itu setuju gitu ya, dan 5 itu sangat setuju. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, bedanya di situ. Ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang Likert itu kan kita meranking gitu ya. Jadi bicara tentang yang mana nih yang paling penting, yang mana nih yang tidak kamu setujui. Kalau kita bicara level, pada level mana sih ketidaksetujuan kamu gitu ya. Nah, itu pakai skala Likert. Ya, seperti itu. Jadi kamu bisa menentukan gitu ya. Kamu akan menggunakan skala yang seperti apa. Jadi kalau di Universitas Bakri biasanya ya, dia pada saat Anda sudah memutuskan, ya peneliti itu memutuskan dengan menggunakan skala interval, dia bisa saja menggunakan analisis dengan cara regresi linear. Ya, pakainya interval. Ya, tetapi kalau misalnya Anda tetap memilih skala Likert, ya, menggunakan Google Form, menggunakan SurveyMonkey, Anda akan menganalisis dengan regresi logistik. Regresi logistik, gitu ya. Atau misalnya nanti pakai MRA, ya, MRA, ya. Atau misalnya Anda tipe penelitiannya tentang kualitas servis, bicara tentang kepuasan pelanggan, Anda pakai IPA analisis, ya. Nah, ini coba Anda search, gitu ya. Jadi regresi logistik, sebenarnya hampir logistik dengan linear, gitu ya. Cuman skalanya saja yang berbeda, ya. Namanya bentuk dari kerangka modelnya, dia yang seperti ini. Misalnya ini ada ini X, ini Y gitu ya. Nah, di sini dia mempengaruhi di sini. Ya. Ini X2, ini X1 gitu ya. Nah, ini dia menggunakan MRA. Ya, seperti itu. Ya.
Jadi pada saat Anda menentukan skala gitu ya, berarti Anda sudah yakin Anda akan menggunakan analisis apa, ya, seperti itu. Jadi, Bu, saya pakainya SPSS. SPSS bukan jenis analisis. SPSS adalah jenis software yang membantu kamu mengolah data. Ya, jadi pada saat kita bicara tentang menganalisis dari hasil kamu tuh nanti tujuan kamu tuh terjawab gitu ya, masalah kamu terjawab penyelesaiannya itu dibantu dengan analisis apa gitu ya. Berarti Anda harus memilih regresi linear kah, regresi logistik kah, mau pakai MRA gitu ya, MRA itu moderate regression analysis gitu ya, atau mau cari apa gitu ya. Nah, itu yang akan menentukan jenis analisisnya. Nah, itu sebenarnya di statistik ya. Kembali lagi di statistik seperti itu. Ya. Jadi skala yang Anda pilih itu akan menentukan Anda menggunakan analisis apa yang bisa dipakai. Oke? Seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Yuk. Ya, berarti kalau untuk yang jenis regresi linear berganda, itu masuknya masih ke interval juga ya, Bu ya? Iya, betul. Aduh. Oh iya, Bu. Bedanya regresi linear sederhana dengan berganda itu apa sih? Jumlah variabelnya aja ya, Bu? Betul. Jadi kalau seandainya variabel X-nya itu ada lebih dari satu, berarti pakai analisis regresi linear berganda. Tetapi kalau misalnya cuma satu gitu ya, berarti nanti kamu hanya gunakan regresi linear sederhana. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Ada lagi? Coba pertanyaan. Ya. Apa-apa? Gimana? Gimana, Din? Ya. Yang interval semantik diferensial dong. Kan tadi udah aku omongin. Sebenarnya kalau kamu mencari di luar gitu ya, sebenarnya masih dipakai sih. Likert itu dipakai di beberapa penelitian yang pemasaran gitu ya. Sebenarnya masih bisa dipakai Likert itu untuk menjelaskan mengenai bisa dipakai untuk analisis regresi linier gitu ya. Tetapi ada juga beberapa peneliti gitu ya yang memang menolak itu gitu ya, di mana pada saat kita ingin menggunakan regresi linier itu harus menggunakan interval ya, semantik diferensial, karena kita bicara tentang perasaan gitu ya, bahwa perasaan itu tidak bisa di-ranking gitu ya. Kita nggak bisa, jadi nggak bisa langsung dilevelkan gitu ya, langsung level 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, kebanyakan beberapa peneliti atau dosen di Universitas Bakri tidak mendukung yang Likert itu gitu. Jadi sebenarnya saya ingin mempermudah Anda gitu ya, di mana bikin skripsinya, kalau memang Anda pakainya regresi linier berganda ataupun sederhana, ya jangan gunakan skala Likert gitu loh ya. Seperti itu. Meskipun ada beberapa yang memang is okay gitu ya, karena ya beberapa artikel pendahulu masih kok menggunakan Likert gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya. Cuma nanti perdebatannya
Itu cukup cukup lama gitu ya, seperti itu. Kecuali kamu masih ingin ya bertahan, ada sih beberapa mahasiswa saya yang bertahan gitu ya dengan menyatakan ini loh saya nggak apa-apa pakai Likert gitu ya untuk gunakan regresi linear berganda atau sederhana gitu ya. Tetapi berikan artikel yang benar-benar bisa meyakinkan si dosen tersebut, penguji gitu ya, seperti itu. Gitu sih. Itu Din. Ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa memang sebenarnya masih perdebatan sih gitu ya antara skala Likert dan skala interval apakah bisa digunakan untuk analisis regresi linear seperti itu. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Halo, halo. Ya. Jadi mulai minggu ini Anda coba buat ya rancangan dari kuesioner Anda ya. Jadi bikin rancangan kuesioner gitu ya. Kemudian nanti Anda coba sebar gitu ya kuesioner tersebut ya. Seperti itu. Oke? Bu, mau tanya lagi, Bu, maaf. Untuk software pengolahan datanya sendiri dengan skala yang Likert dan semantik itu sebenarnya bisa menggunakan software yang sama atau memang mereka punya software masing-masing, Bu, Oh untuk enggak, pengolahan itu sama. sama ya, Bu? Jadi biasanya Qualtrics itu nanti keluarannya itu bisa ke Excel. Si Google Form kan udah jelas ke Excel gitu ya. Nanti dari Excel itu bisa langsung ke SPSS. Bisa kalau kamu menggunakan SPSS. Oh, Jadi gitu ya, Bu. ataupun misalnya mau menggunakan ada namanya jenis software PLS ya, menggunakan PLS, menggunakan Lisrel gitu ya. Nah, itu ada satu software yang khusus gitu ya. Dia bisa juga gitu ya, maksudnya si Qualtrics bisa, si Google Form juga bisa. Intinya semuanya tuh ada di Excel, kemudian biasanya semua software yang untuk olah data itu bisa langsung dari ngambil dari Excel kok, Arum. Oh ya, Bu. Ya, karena Aman lah. terkonversi ke Excel semua ya, Bu ya. Nah, bahkan setahu saya Excel itu sekarang udah sampai untuk menganalisis sampai ke regresi linear pun juga bisa. Cuman memang lebih complicated dibandingkan SPSS gitu. Oh gitu, Bu. Tapi kalau misalnya kamu udah terbiasa dengan Excel, setahu saya dia ada rumusnya. Udah ada yang update terbaru tuh udah ada ya. Baik, Seperti Ibu. itu. Baik, terima Karena kasih, Bu. apa? Karena SPSS kan kadang nyari yang ini ya, yang apa software bajakan ya kadang ya gitu ya. Kalau mau beli yang asli kan cukup mahal gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa orang yang menyiasati dia tetap menggunakan Excel seperti itu. Baik, Ya. Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi coba pertanyaan. Halo? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Kalau untuk jumlah respondennya berapa, Bu? Nah, jumlah responden itu nanti Anda bisa menggunakan rumus dari Lemshow ya. Nah, coba lihat deh, ada rumus dari Lemshow. Dia itu bisa menghitung kalau nggak salah sebenarnya tergantung dari jenis penelitian kamu sih ya. Jadi ada dari Lemshow itu dia bisa menyatakan bahwa minimal itu 96 orang. Itu minimal ya. Jadi berapa banyak sih Bu yang bisa saya ambil respondennya? Jadi minimal itu biasanya 96 ya. Nah, saya sebenarnya kalau disuruh ditanya seperti itu, saya serahkan ke mahasiswa
Pokoknya saya nggak mau Anda mentok di minimal aja, gitu ya. Jadi minimal itu harus ditambahkan lagi, gitu ya. Biasanya saya minta kamu tentukan periode pengambilan datanya itu misalnya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, ya tuntaskan 1 minggu itu dapat berapa. Seberapa dapat dalam 1 minggu, kalau misalnya setengah minggu aja itu, udah dapat 96, terus kamu berhenti, ya jangan. Tuntaskan sampai akhir gitu ya. Lebih dari 100, lebih dari 150, 200, ya itu lebih bagus. Karena apa, yang namanya sampel itu kan mendekati populasi kan. Ya, menggambarkan populasi kan. Sehingga kalau semakin banyak, hasilnya akan lebih mendekati kebenaran. Gitu loh. Itu dia. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Jadi coba lebihkan itu. Nanti ada rumusnya ya, dari rumus si Lemshow biasanya. Biasanya dari rumus Lemshow atau Slovin ya. Coba nanti Anda cari deh. Biasanya yang terkenal itu, yang biasa dipakai itu yang Lemshow dan Slovin ya. Jadi kalau Lemshow itu biasanya digunakan kalau seandainya populasi kamu tidak diketahui. Seperti misalnya kamu nggak tahu berapa banyak sih orang yang persis gitu ya menggunakan misalnya handphone Samsung, karena udah banyak banget gitu kan, datanya nggak ada, berarti populasi kamu tidak diketahui. Kemudian kalau seandainya kamu menggunakan populasinya itu adalah populasi di sekolah gitu ya, nah populasi di sekolah tertentu gitu ya, populasi diketahui, itu akan berbeda rumusnya gitu ya dengan populasi yang tidak diketahui. Minimum responden atau minimum si sampelnya itu akan berbeda dengan yang populasi yang tidak diketahui tadi. Seperti itu. Ya. Jadi harus jelas jumlah populasinya diketahui atau tidak gitu ya. Kemudian Anda masuk ke dalam rumus, nanti Anda bisa memutuskan minimum respondennya berapa. Seperti itu. Oke? Oke, Bu. Oke. Jadi gini, minggu depan saya akan jelaskan setelah Anda buat kuesioner, Anda harus bagaimana. Tapi yang jelas sekarang Anda coba berlatih membuat kuesioner terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Jadi kuesionernya coba dibuat gitu ya. Dibuat kata-katanya ya, kemudian nanti kita sebar. Nah, sebarnya itu yang pertama ya, misalnya nih ya, kuesioner Anda itu sudah jadi ya, kuesioner Anda udah jadi gitu ya. Lalu gimana Bu? Saya sebar berapa? Jadi sebelum Anda mencapai tingkat minimumnya gitu ya, Anda harus bukan mencari, Anda akan melakukan yang namanya pretest. Tahu nggak pretest? Pernah dengar nggak pretest itu apa? Yang namanya apa? Percobaan. Jadi yang namanya pretest itu Anda sebar untuk jumlah 30 terlebih dahulu. Itu pretest. Ya. Jadi setelah kuesioner Anda jadi, ya, Anda akan menyebar ke 30 responden terlebih dahulu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah ingin melihat apakah alat ukur kamu, yaitu si kuesioner tadi, itu sudah benar atau belum, gitu loh. Ya, itu maksud dari pretest, ya. Jadi Anda menyebar, ya, Anda menyebar 30 terlebih dahulu, ya. Setelah itu, Anda kalau sudah yakin bahwa benar dan kayaknya sudah valid gitu ya, ya Anda sebar sejumlah minimal dari target responden Anda.
Nih, seperti ini. Kita lihat. Nih, pretest ya. Jadi pada saat Anda melakukan pretest di sini dia dapat 32, dia langsung aja masukkan gitu ya. Sayang soalnya 2 responden gitu ya. Dia uji validitas dan reliabilitasnya. Ya. Jadi sebenarnya pretest kuesioner itu dilakukan untuk memastikan bahwa pernyataan dalam kuesioner itu telah ditentukan valid dan reliable, ya. Jadi maksudnya kayak kita tuh menggunakan timbangan gitu ya. Pada saat kamu menggunakan timbangan yang ada di rumah sakit sama yang di rumah kamu sendiri, mungkin berbeda gitu ya. Nah, kayaknya gini, kayak misalnya saya mau percaya yang mana gitu ya. Ya pasti percaya yang ada di dokter gitu ya. Yang percaya yang ada di rumah sakit karena dia selalu melakukan kalibrasi gitu ya. Jadi alat ukurnya dinyatakan bahwa itu valid. Biasanya kalau di rumah kita gitu ya, apa namanya, yang namanya timbangan mungkin untuk menyenangkan diri sendiri diutik gitu ya, supaya apa, jauh lebih ringan gitu ya, seperti itu. Nggak valid kan? Sama seperti kuesioner seperti itu. Jadi Anda akan menentukan pretest terlebih dahulu dengan 30 responden gitu ya. Kemudian Anda akan ukur masing-masing indikator yang Anda sudah buat pernyataannya tadi, itu diukur ya. Nah, itu ada ketentuannya ya. Jadi masing-masing itu akan melihat dari ini Airtable ini itu nanti ada ukurannya, ada satu tabel gitu ya. Itu berdasarkan dari jumlah apa ya, respondennya ya. Jumlah respondennya pokoknya nanti ketemu angka 0,349. Nah, di sini apa namanya? Kita lihat kalau seandainya nih ya. Kalau Airtable-nya di sini ditentukan itu adalah 0,194 gitu ya. R hitungnya, nah R hitung itu bisa Anda olah nanti menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS bisa gitu ya. Jadi masing-masing pernyataannya itu dinyatakan valid di sini. Jadi yang ini kan X11, X12, X13, X14, X15 dan seterusnya itu adalah pernyataan. Ya. Jadi masing-masing ini adalah pernyataan kamu nih. Kamu membuat pernyataan ini, X11, X12, X13, dan seterusnya. Itu adalah pernyataan kamu. Ya, jadi satu variabel dia ketemu banyak sekali apa namanya pertanyaan. Ya, nah dinyatakan pernyataan ini valid. Ya, valid dan orang nggak bingung. Terkadang kan gini, misalnya bikin satu pernyataan, orang tersebut bingung gitu ya, sehingga dia jawabnya ngasal, ya. Ternyata nggak seragam nih orang jawabnya gitu ya. Nah, berarti kan ada teridentifikasi bahwa nih orang bingung nih sama apa pertanyaannya gitu ya. Bu, lalu gimana kalau seandainya ternyata pada saat menguji validitas gitu ya, dia nggak valid, Bu? Apa yang harus dilakukan? Misalnya ada satu pernyataan, misalnya di X17 gitu ya. Pernyataannya itu dianggap tidak valid ya pada saat saya menghitung uji validitas. Nah, berarti Anda sebelum membuang pernyataan tersebut, Anda ubah dulu pernyataannya. Anda ubah pernyataannya, kemudian Anda sebar ulang. Itulah yang dilakukan pada saat Anda menguji pretest. Ya, jadi misalnya nggak valid nih. Kalau misalnya nggak valid, ya diulang lagi. Perbaiki pernyataannya, kemudian disebar kembali gitu ya, sehingga pernyataan tersebut menjadi valid. Lakukan ini sampai 2-3 kali gitu ya. Ternyata kalau misalnya tetap nggak valid, ya hitung apa dia bisa saja Anda buang. Tetapi ingat, apakah dia akan mempengaruhi misalnya ternyata di dimensi tersebut itu hanya ada satu pernyataan tersebut. Kalau cuman makanya kenapa indikator itu nggak boleh satu gitu ya. Karena kalau misalnya dia nggak valid itu jadi
dimensi itu jadi nggak terukur gitu loh. Sehingga satu variabel itu harus ada lebih dari satu dimensi, kemudian satu dimensi itu harus ada lebih dari satu indikator. Seperti itu. Ya. Nah, ini nanti akan diukur 30 dulu, 30 responden dulu minimal gitu ya. Uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah oke semua, setelah validitasnya teruji valid dan reliable, Anda sebar sesuai dengan minimal responden Anda. Gitu. Paham di sini? Nanti saya ada Excel-nya, contoh-contoh YouTube-nya untuk menguji validitas ini. Ya, paling tidak sekarang Anda coba bikin ya kuesioner terlebih dahulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Siapa? Halo? Naomi, Bu. Ya, Naomi. Jadi kan kalau misalnya kelompok saya ini kan lebih ke studi kasus terhadap satu departemen ya, Bu ya. Oke. Nanti kami uji validitasnya gimana ya, Bu? Karena kan departemen ini sendiri aja paling cuma 10 orang gitu, Bu. Nah itu dia, kalau misalnya cuman 10 orang, kenapa kamu nggak lakukan wawancara aja? Lebih baik. Kepikiran sih, Bu, untuk melakukan wawancara, tapi Tentang apa sih? Tunggu dulu, tentang apa sih? Kok 10 orang? tentang itu apa namanya? Jadi kan departemen penagihan itu kan masih paper based banget kan, Bu. Jadi kayak kita kayak merekomendasikan untuk lebih ya less paper based gitu, Bu. Tujuannya ke situ. Terus yang kami jadikan grupnya ini ngambilnya itu kan departemen penagihan kan, dimana ya itu stafnya itu nggak banyak banget gitu kan. Kami udah kepikiran sih, Bu, untuk wawancara, tapi ada kendala di waktu, Bu. Jadi nggak semuanya kayak seneng atau prefer wawancara, karena kan kalau wawancara itu kan berarti mereka Tunggu, menyediakan stop di sini. Oke. Penagihan itu berarti yang merasakan bahwa penagihan itu kayak komplain atau gimana, itu siapa sebenarnya? Apakah memang dari internal perusahaan ataukah sebenarnya si customer? Dulu ya komplain apa nih, Bu? Maaf. Ya enggak, maksudnya ini kan mengukur tentang apa tadi, bahwa bagian keuangan masih menggunakan paper gitu kan? Iya. Nah, yang kamu ingin ukur apanya gitu loh? Kalau kami sih lebih kayak sebenarnya kalau misalnya kita merekomendasikan untuk menjadi less paper, jadi lebih kayak web based gitu kan. Nah, berarti kalau sejauh ini sih hasil diskusi kami lebih kayak, berarti kita harus ngewawancarainya nanti tentang apa sih namanya kayak bagaimana keadaan sekarang kan. Terus nanti kayak kalau misalnya dijadikan ke paper base, apa yang akan menjadi potensi tantangan di mereka gitu yang akan mereka hadapin. Terus kayak gimana feedbacknya mereka gitu. Nah, berarti penelitian kamu ini bentuknya kualitatif, bukan kuanti dong? Iya, kita kualitatif, Bu. Oke, kalau kualitatif nggak perlu pakai kuesioner kayak tadi. Tapi masalahnya kalau misalnya wawancara, takutnya kayak ngeganggu gitu loh, Bu, sama jamnya staff. Jadi kayak si staffnya kan harus kayak, oke, aku harus menyediakan waktu nih di wawancara gitu. Kalau kuesioner kan at your time gitu. Oh, I see. Tapi kuesioner kamu tidak boleh menggunakan skala. Jadi pada saat kamu bicara tentang kualitatif gitu ya, kualitatifnya memang menggunakan kuesioner, tapi gunakan yang pertanyaannya terbuka gitu. Kalau kita menggunakan skala gitu ya, berarti kan istilahnya itu adalah pertanyaan yang tertutup, di mana kamu memberikan pilihan kepada responden. Pada saat kamu sudah memutuskan kamu pertanyaan tertutup dan menggunakan skala, berarti kamu menggunakan cara kuantitatif gitu loh. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mau menggunakan kualitatif gitu ya, boleh saja gitu ya.
kamu gunakan dengan pertanyaan terbuka, tetapi biasanya nggak bisa secara singkat. Karena apa? Tujuan dari penelitian kualitatif itu Anda tuh lebih menggali sebenarnya. Ada masalah apa sih di dalam itu yang memang kamu nggak tahu tentang hal itu gitu loh. Gitu. Jadi paling tidak harus ada wawancara, meskipun 1 atau 2 orang. Iya, emang lebih. Gitu. Oke, Ya. oke, Bu. Siap, Bu. Pas lagi ini aja by phone boleh gitu kan, atau by Zoom seperti ini gitu loh. It's okay. Latihan aja, namanya juga kita latihan. Gini ya, untuk latihan ini saya tidak memaksa kamu untuk misalnya untuk yang kuantitatif ambil data itu harus lebih dari 100, enggak ya. Tapi kalau misalnya kamu sampai 100 gitu ya untuk yang kuantitatif silahkan. Untuk yang wawancara juga gitu ya. Pada saat kamu bicara tentang wawancara gitu ya, biasanya kalau yang sesungguhnya itu kamu wawancara itu sampai 5 informan. Tapi sekarang wawancara aja 1 orang dulu gitu ya buat latihan gitu loh. Ya, paling tidak kamu memiliki pengalaman untuk melakukan riset gitu. Berarti konfirmasi Bu, untuk tugas minggu depan, berarti dari kelompok kami siapin pertanyaan aja kan ya? Betul, siapkan Oke. pertanyaan yang mendalam. Ya, seperti apa nih? Saya bertanyanya mengenai hal apa gitu. Oke, siap. Paham, Bu. Makasih, Ya, Bu. oke. Next, ayo siapa lagi yang mau tanya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Yuk. Kan kelompok saya ini pakai kuantitatif kan, Bu. Nah, kemarin tuh pakainya skala Likert. Tapi kita tuh bisa gak, Bu, skala Likert itu cuma 4 poin. Tadi kan Ibu ada 5 poinnya. Jadi yang poin ketiga ini ragu-ragunya kita hapus. Karena kan kebanyakan orang pasti pada milihnya itu ragu-ragu. Bisa gak, Bu, kalau poin ragu-ragunya itu dihapus di skala Likert kita? Ragu-ragunya dihapus. Gini, sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuman beberapa penelitian yang lalu itu kan yang namanya skala Likert itu pasti ada yang ragu-ragunya gitu ya, di mana Anda memberikan kesempatan pada orang yang memang nggak tahu sama sekali gitu loh. Cuman coba deh cari apakah memang bisa gitu ya tidak menggunakan ragu-ragu itu. Langsung jomplang nggak sih istilahnya dari 1, 2, dari tidak setuju langsung setuju gitu. Nah itu Likert tuh gitu soalnya. Jadi kayak apa ya? Dia tuh seolah-olah tuh kayak memperingkat gitu ya, memeringkat kita gitu kan, memeringkat perasaan gitu ya dari level 1, level 2, level 3, level 4, 5 gitu loh. Seperti itu sih, Aulia. Ragu-ragu jarang sih. Nggak bisa ya, Bu? Saya belum bisa ngomong apakah bisa atau enggak ya. Tetapi memang jarang gitu ya yang hanya menggunakan 4 skala gitu. Karena memang biasanya 5. Seperti itu. Bahkan di interval pun kan kalau misalnya dia nggak, I'm not sure gitu ya, seperti apa gitu ya, dia akan di middle, dia akan berhenti di tengah gitu ya. Tetapi memang angkanya nggak persis, misalnya nggak persis di 3,5 gitu ya. Seperti itu. Gitu sih Aulia. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi nanti saya coba cari tahu deh apakah bisa atau tidak ya untuk yang hanya 4 skala ya. Jadi loncat kan, ibaratnya tuh kayak loncat dari tidak setuju terus setuju gitu loh. Ya, Bu. Langsung loncat, Bu. Kayak lewat peringkat gitu loh sebenarnya. Iya kan? Nah itu yang memang susah untuk di Likert itu seperti itu. Ya, Ya, coba Ibu. nanti aku cari tahu lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak?
Yuk, ada yang mau tanya? Silakan. Mhm. Halo, nggak ada? Izin Bu Domi, Mm-mm. kalau untuk wawancara itu biasanya idealnya itu jumlahnya berapa item ya Bu ya? Apanya? Pertanyaannya. Ya, jumlah pertanyaannya idealnya gitu Bu. Idealnya nggak ada ideal kalau wawancara mah. Biasanya gini, kamu memang mempersiapkan wawancara gitu ya, mempersiapkan pertanyaan, tapi terkadang ada hal yang memang kamu ingin pahami lagi gitu loh. Jadi terkadang bentuknya menjadi snowball. Snowball itu kan pertanyaan yang simpel lama-kelamaan menjadi besar gitu ya. Nah, dari situ Anda akan mendapatkan hal yang memang Anda ingin ketahui, kan gitu. Misalnya, kenapa sih kok orang misalnya mencari tahu kenapa sih kok orang tertarik sama influencer yang namanya Fuji tuh, Fuji, Fuji yang apa ya, adiknya Vanessa ya, kalau nggak salah ya, Iya Bu. Vanessa Angel. Nah, why sih gitu kan? Dari apa gitu kan? Dari yang 2 tahun lalu dia dipuji gitu ya, bener-bener orang nyanjung dia. Tapi saat ini orang lagi sebel sama dia, padahal mungkin beberapa orang nggak, ya sebel aja gitu kan. Apalagi ada, gue jadi ngikutin gosip ya. Ada kayak si siapa itu yang mantan pacarnya pacaran sama anaknya Jima Said gitu ya. Nah ini sambungin lagi gitu kan. Kan ingin tahu gitu kan. Misalnya kamu ingin mewawancara orang gitu ya. Apa sih, kenapa sih orang suka sama Fuji gitu ya? Apalagi misalnya yang kamu interview bisa saja orang yang pemerhati gitu, influencer, atau misalnya dari eh, apa ya, orang yang pernah menggunakan Fuji sebagai influencer. Kenapa sih kamu memutuskan dia pakai influencer Fuji? Misalnya seperti itu. Kan itu bisa dalam sekali gitu kan. Iya nggak? Nah, kamu kan sudah ada teori kan, di mana kalau misalnya influencer itu memiliki sikap yang kenapa sih dia membuat orang jadi tertarik gitu ya. Influencer itu kan memiliki beberapa sikap misalnya, beberapa dimensi. Seperti misalnya ada karisma, cara gitu ya. Itu diukur. Influencer itu bisa diukur gitu ya. Anda coba deh lihat teorinya. Ada tuh tentang influencer. Nah, dari definisi itu Anda bisa mengcapture dari jawaban-jawaban orang gitu kan. Anda bisa melihat gitu ya. Oh, orang menganggap bahwa Fuji apa, misalnya dia cerita. Kamu langsung hubungkan, oh iya sesuai nih dengan si influencer ini gitu ya, dengan karakter dari dimensi tersebut. Ini nih memang dia punya nih. Nah, seperti itu. Gitu Reski. Maaf Bu, tadi kan sorry saya bilang Bu, kalau untuk penelitian kita tuh lebih ke kuantitatif ya Bu ya, berarti kuesionernya maksudnya gitu Bu. Eh, Mohon maaf Bu. ya tapi ya gue ikut menjelaskan yang untuk yang kualitatif gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kuanti, ya berarti tadi sesuai sama yang saya bilang, satu dimensi itu ini mau misalnya sih kamu cuma punya 2 pertanyaan atau 2 pernyataan, ya it's okay, nggak masalah gitu loh. Yang penting si variabelnya ini terjawab nggak gitu loh.
Kan gitu. Jadi satu variabel, ingat ya, satu variabel itu minimal 2 dimensi. Minimal ya. Lebih boleh, minimal 2. Ya. Satu dimensi minimal 2 integer. Gitu. Kalau misal kamu punya dimensinya, variabelnya 3 gitu ya. Berarti dimensinya 6 ya. Kemudian minimal indikatornya itu ada 12 pernyataan. Gitu, Ki. Bu. Halo? Ya, Bu. Gitu. Baik. Ya? Ya, Bu. Oke. Ada lagi? Oke, ada. Izin, Bu. Halo, Ibu. Yuk. Ya, data statistik itu sebenarnya wajib nggak sih, Bu? Kalau ini, Apanya? maksud saya penggunaan penghitungan data dengan menggunakan rumus-rumus statistik itu bisa boleh tidak digunakan. Kalau kamu kuantitatif ya kamu nggak guna. Simple aja. Oke. Halo? Oke, jadi oke, boleh. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Salah ngitung, Bu. Takut. Iya, sebenarnya kan ke software, udah tinggal masuk-masukin aja, justru lebih gampang. Pada saat outputnya, nah itu yang harus kamu bisa baca gitu loh, ya. Jadi kalau Iya, misalnya baik, kamu sudah memutuskan kamu menggunakan kuantitatif, ya sudah pasti kamu menggunakan statistik. Kalau kamu menggunakan kualitatif, ya kamu nggak gunakan statistik. Cuman memang masing-masing itu kan ada ribetnya ya, kesulitannya masing-masing gitu ya. Kalau kualitatif berarti kamu mau membuat diri kamu banyak tik gitu ya. Karena apa? Hasil dari kontrak itu harus ditulis 30 menit. Ya, wawancara tersebut itu harus direkam gitu ya. Kemudian harus dihitung diketik verbatim kata per kata. Kenapa harus kata per kata? Kalimatnya juga jelas, jangan ada yang dipotong. Karena kamu ingin mengcapture dari jawaban si responden itu apa yang mau kamu ambil gitu loh dari situ. Nah, sebenarnya ada juga sih dia punya softwarenya itu ada namanya NVivo. Jadi NVivo itu bisa bisa menyaring pernyataan dari masing-masing informan. Ada yang sama nggak, kesamaannya apa gitu ya. Nah, dia bisa menyaring. Cuman kalau misalnya nggak pakai NVivo pun berarti kamu kan harus jelas gitu ya. Jadi ada yang kamu capture gitu ya dari beberapa pernyataan dari si informan gitu. Itu kata per kata ya. Sedangkan kalau di kuantitatif ya berarti kamu akan meluangkan waktu untuk ya olah data dengan menggunakan software tadi, apakah SPSS, ataukah Excel, ataukah Lisrel, PLS gitu ya, seperti itu. Ya, Baik, Bu. Tapi yang untuk wawancara tadi ada minimum harus 5 orang ya, Bu? 5 orang kalau yang sesungguhnya, tapi kan Iya, kita pengen latihan aja. Coba iya. aja dulu satu Satu. gitu ya.
Iya, oke. Ya. Baik, Satu Bu. dulu Baik, Bu. aja, gue rasa juga kalian ntar. You know us so well, Bu. Ya, ya, begitulah. Oke, ada pertanyaan nggak lagi? Ada pertanyaan nggak? Guys, kenapa? Oke, nggak ada? Oke, ya. Aku Sekarang ada yang mau nanya? Nah, dicoba dulu ya, bikin kuesionernya. Ini kan masih ada waktu 1 jam, coba Anda buat gitu ya. Nanti kalau misalnya dalam waktu sejam ini ada pertanyaan, silakan tanya ke saya, ya. Tapi ini saya absen dulu ya. Jadi Anda bisa kerjakan secara bebas, ya kerja kelompok aja, ya. Seperti itu. Jadi lumayan kan kalian ada waktu, mungkin biasanya